Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah masih ramai. Walaupun udah agak sore, cuaca Cilegon lagi dingin Bu ya. Kenapa ya? Ya, mudah-mudahan yang jawab salam yang kedinginan jadi hangat. Yang punya utang cepat kebayar. Kalau mati masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gara-gara dingin maunya nggak kenapa-napa, barang pagi langsung meriang. Sudah janji sama Bu Haji, Masya Allah, sampai kemarin di kecamatan salaman dulu ke Pak Haji biar jadi kan. Udah salaman, mau ngebatalin bagaimana, ya sudah berangkat saja. Makanya kalau rada diserap maaf Bu ya. Maaf Bu. Kapan boten maaf Bu ya, mantuk saus ini dia. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul 'allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadiyun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bi muradi. Amma ba'd. Hadirin masyarakat muslimin, jamaah Majelis Taklim Baitul Islah, pengajian FKMT tingkat Kecamatan Jombang yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahniyah yang pertama, penghormatan yang pertama saya sampaikan kepada Ketua FKMT Kecamatan Jombang, Ibu Hajah Eti Sulastri. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada segenap pengurus Majelis Taklim FKMT Kecamatan Jombang yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama, saya menyampaikan rasa syukur dan tentu saja dalam suasana yang masih dalam keadaan Idul Fitri menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pembuka terbukanya hijab menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hakikatnya Allah lah yang Maha mengatur, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa riung mongkulung bongkok ngaronyok. Apa tuh artinya?
ngumpul di tempat ini, duduk di tempat ini, yang insya Allah ini semua akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustadz yang benar, tulbu. Ibu kalau pakai baju, pakai gelang emas, pakai kudungan, pakai kacamata, bawa tas, ayun ning mall, dereng tentu jadi ibadah. Betul? Apa nih? Nggih, lamun kula ya, lengkar ning mall dereng tentu jadi ibadah. Tapi ketika kita duduk di majlis taklim, Allah sudah menyediakan dengan keterangan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu ta'ala tariqan ilal jannah. Kertas boten? Pantesan menang sawah. Barang sing kertas mah amin jere. Nggih. Allah sudah janjikan, jangan-jangan baju kita, jangan-jangan kerudung kita, ini maksudnya, jangan-jangan kerudung kita yang kita pakai saat ini ada yang biru, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang pink, ada yang hijau. Ayo sebutin dulu, bukan sering yang disebut, yang hitam apa lagi? Merah. Kalau ini warna apa ini? Pink. Ah salah deh, kita bukan pink ya berarti ya? Salem. Oh, warna salem. Salem. Iya, jangan-jangan ini yang akan menjadi saksi nanti di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang betul Ustaz, tadi dikatakan man sopo uang salah kakang berjalan ya si eman ya si uang wau niku ilal ilmi maring majlis ilmu, jelas kan? Sahalallahu ta'ala, maka Allah akan memudahkan kepadanya ilal jannah, menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya kalau ada pengajian tuh kalau lagi kosong mau waktu nggak ngapa-ngapain, daripada kegolongan bae ning omah turu boten apa boten, mendingan ngaji. Ya Ustaz boten lagi boten terbe kena ongkos secara kaki. Ustaz sih merah aku lagi tuh gede pahalanya, itu berapa ribu langkah itu dari pernah kesini baru sampai kesini kempor ya. Masya Allah. Tapi benar dihitung gitu. Kenapa kalau orang-orang zaman dulu berangkat Jumatan itu nggak pernah ada yang pakai motor, pakai mobil apa enggak, jalan. Bahkan ada jalan yang motong, dia nggak mau lewat situ, muter jalannya. Kenapa? Bikulli qatratin, setiap langkahnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipatan. Makanya muter ke sana. Mentang-mentang Pak Ustaz, bukan Pak Ustaz siapa? Tadi takut salah ketemu di tengah jalan, Pak siapa kan? Nama lengkapnya Ujang Jainal Mutakin. Kalau Ujang tuh udah tahu lah orang mana. Ya. Maka kalau biasanya yang namanya Ujang itu banter-banter, dia tukang Sunda, lalu kemudian pekerjaannya biasanya mah tukang jualan kopi di perapatan. Bukan merendahkan pekerjaan tukang kopi, bukan semua pekerjaan itu halal dan baik. Oh ya. Apa maknanya? Ya berikan nama. Coba kalau sudah bagus jangan dijelek-jelekin. Ya Pak, jelek juga. Memang sudah dikasih bubur hitam, bubur putih sudah. Ujang itu orang Sunda, Zainal itu perhiasan, Muttaqin adalah orang yang bertakwa. Jadi orang Sunda, orang tuanya menginginkan seorang laki-laki yang akan menjadi perhiasan orang yang bertakwa. Itu pengennya mah. Tapi mudah-mudahan capek. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemarin saya katakan ke Pak Haji di sana, ya namanya si nama anak mah yang benar itu. Ambil dari Quran, jangan mentang-mentang dari Quran juga nama anaknya Abu Jahal, Abu Lahab, jangan boleh, karena itu pun doa nggak boleh ya, sah saja tetapi itu
kan maknanya berbeda. Kok ke situ-situ tadi ngaji kemana? Nah, orang yang datang ke majelis taklim itu Allah mudahkan dengan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mau ngantuk sok, mau nyender mau gogolehan maka, mau silat sok, mau emok gak apa-apa, silahkan. Yang penting duduk diam nunutan juga terjadi. Gak jadi soal ngaji. Yang penting karena bukan apa yang kita dapatkan. Mau enggak kita berangkat ke majelis taklim, itu yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ibu-ibu ini ngajinya majelis taklim 1 bulan ada 20, ada 32 kali majelis taklimnya, udah itu, iya kan? Masya Allah, setiap kali majelis taklim, Masya Allah, sudah itu. Alhamdulillah. Apalagi kalau pengajian di FKMT tadi Bu Haji katakan A, B, C, ada absennya. Ini baru absen di dunia. Kalau Rasulullah dulu kalau ngecek sahabat ketika sholat berjamaah subuh itu sudah masing-masing ada di tempatnya masing-masing, nggak pernah pindah-pindah. Jadi kalau Assalamualaikum nengok ke belakang mau salaman tidak ada, itu di situ seperti itu ngeceknya. Kalau di sini alhamdulillah absen dulu. Itu kenapa? Minimal itu sebagai motivasi, sebagai dorongan untuk kita mau datang ke majelis taklim. Mudah-mudahan langkah kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang penting niat dulu dari rumahnya. Niat sebelum berangkat dari rumah, ini tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masuk dari sana ke sini, nawaitul an a'taqifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala, double pahalanya. Ada teman-teman salaman 3 pahalanya, Masya Allah. Tapi jangan sampai lagi ngaji si anu kemana gak ngajinya, kayaknya habis dapat gusuran gitu. Iya, mentang-mentang tas oleh gusuran juga udah bilang ngaji ya, hilang gitu pahalanya itu ngaji. Jangan ya. Ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wajib sampai jam berapa? Jam 3 4 sampai asar ya? Sampai asar, nanti dimarahin BKM ngaji kelewatan katanya. Jangan juga itu. Sekarang asar jam 3 ya? Iya. Masya Allah, masih lama. Tenang aja ya, masih lama. Baik ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini tema pengajiannya tidak akan jauh dengan yang di kecamatan kemarin karena ini konteksnya masih halal bihalal ya. Bu, ini ada yang ingat ini tanggal berapa bulan Syawal? Tuh kan, begitu memang. Nggak di Jombang, nggak di Ciwandan, nggak di Cigati, nggak di mana, pokoknya mah betul aja. Barang bulan puasa begitu baik. Baru sehari bikin Instagram, alhamdulillah lebaran tinggal 29 hari lagi. Bulan puasa mah, ya. Barang bulan Syawal dipakai nih bu, ini tanggal pinter. Gelabah tuh gitu ya, makasih ya. Tuh Masya Allah, kadang mah nggak inget ini kita ini. Ayo tanggal pinter. Tanggal siapa yang sudah puasa 6 hari setelah Idul Fitri? Sudah saya yakin wajah-wajahnya ini wajah sudah semuanya. Amin. Tapi yang amin paling kenceng itu yang enggak tuh. Tapi insya Allah di sini maka insya Allah ini mah sudah kelihatan betul ya, usianya saja sudah segini ya, masa nggak mendekatkan diri kepada Allah ya bu ya. Allah dari usia wis 40 bedur apa maning urip berapa bu? Apalagi kalau sudah 60 mah itu mah udah dekat itu bu.
rumah, dekat masjid. Iya, itu dekat rumah, dekat masjid. Baik Ibu, sekarang sudah tanggal 23. Yuk kita muhasabah. 23 bulan Syawal ya, kurang lebih tanggal 23 ya. Muhasabah diri kita. Apa sih Ustaz muhasabah itu? Tingali nilai diri kita. Amalia yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang kita semangat di bulan Ramadan kita lakukan, apa yang sudah kita tinggalkan sekarang? Sok muhasabah untuk mengukur apakah ibadah Ramadan kita itu berhasil atau tidak. Minimal untuk diri kita. Kan coba lihat oleh ibu juga merasakan, kita merasakan kalau di bulan Ramadan bangun jam 2, bergerak masak, menyiapkan makan, sebelum masak lagi sebelum goreng apa-apa sholat dulu ya, sholat tahajud dulu, sholat taubat dulu kita, lalu kemudian sholat hajat dulu, sholat sunat mutlak dulu kita lakukan di bulan Ramadan. Beres kita menyiapkan makanan, subuhnya juga bedur, bapak subuh langsung adzan subuh langsung kita sholat subuh. Apa artinya? Subuhnya tepat waktu, siangnya terbangun jam 9 ngeduha, habis ngeduha berarti ini alhamdulillah masih sampai sekarang. Terus habis duha, baca duha, habis duha buka Quran, ambil Quran, habis baca Quran kita ada duit seperak 2 perak kita kasihkan ke masjid, ada yang mau beriman kita kasihkan. Terus langsung ke sorenya sholat duhur, habis sholat duhur ambil lagi Quran. Muhasabah kita setelah bulan Ramadan lewat masih tidak kita melakukan seperti itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita mah mungkin tanya suami kita, tanya anak kita, karena itu adalah tugas masing-masing di dalam anggota keluarga. Percuma Ramadan 1 bulan penuh full dilaksanakan, tetapi Ramadan lewat semuanya. Tadinya mas suami sudah rajin ke masjid, ini sudah tidak pernah lagi, kitanya nggak nyuruh sama sekali. Dosa itu. Tadinya mah anak suka ke masjid kalau bisa sholat tarawih, sekarangnya mah enggak. Dosa. Tahu dosa? Dosa tahu enggak? Dosa itu kalau kata orang Sunda mah mau dosa rasa. Iya, bagaikan orang yang buang angin. Itu dosa. So, bagaimana? Jelas, nggak tahunya mah, aja kan? Itu dosa, meledos tidak rasa. Apa artinya? Kelihatannya tidak apa-apa, tetapi pertanggungjawaban di hadapan Allah dahsyat maknanya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban dari Allah. Percuma kita bulan puasa sebulan penuh, i'tikaf di masjid, baca Quran one day one juz, atau kodol one day one lembar, seminimal kita sehari selembar terus dilaksanakan. Lewat bulan puasa lepas lagi itu, maka hati-hati puasa kita tidak akan menjadi apa-apa di hadapan Allah. Padahal Allah katakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh dengan penuh keimanan dan keihsanan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan bersihkan manusia tersebut, Allah akan bebaskan manusia tersebut dari dosa-dosa yang dia perbuat pada bulan dan tahun sebelumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mau tidak puasa kita menjadi alat untuk membebaskan kita dari siksa neraka dan dibebaskan dari segala dosa? Mau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana caranya? Menurut
para ulama ada 2 hal minimal yang harus kita kerjakan pada 11 bulan yang akan datang setelah Ramadan lewat. Jikalau puasa kita ingin masuk dalam kategori itkun minan nar wa ghufira lahu min dzambi. Kalau puasa kita ingin menjadi alat, menjadi pintu untuk terbebasnya kita dari siksa neraka dan dibebaskan kita dari dosa-dosa, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah ad-dunubul matruka bihaqqi adamiyyin. Apa katanya Bu? Bu, apa katanya? Hah? Nggak tahu, saya juga lupa maksudnya. Ad-dunubul matruka bihaqqi adamiyyin. Puasa kita akan menjadi bahan, menjadi alat agar kita masuk ke dalam surga, bebas kita dari dosa, akan dibebaskan kita dari neraka. Minimal setelah Ramadannya lewat, kita harus melakukan yang pertama, ad-dunubul matruka bihaqqi adamiyyin, yakni kita harus saling memaafkan antara sesama manusia. Kita mungkin sudah merasa, Ustaz, saya mau alhamdulillah bulan Ramadan itu puasanya full, saya mah enggak bolong pisan. Iya ibu ngurus 70 tahun seorang haid mani lah wajar deh full. Pertama sudah full, lalu apalagi Bu? Saya mah baca Quran full Ustaz, alhamdulillah. Apakah Ustaz puasa saya akan menjadi syarat untuk Allah dibebaskan dari siksa api neraka? Iya puasanya, tetapi puasa kata Rasulullah, as-saumu Ramadan mu'allaqun bainas sama wal ard illa radinan nas 'alaiha. Puasa Ramadan yang kita laksanakan, pahalanya belum akan Allah berikan. Pahalanya boten dinekakeun sareng Allah ningkul sedanten, lamun manusia-manusia di sekitar kita belum ridho terhadap diri kita. Makanya di sini pentingnya ad-dunubul matruka, yakni saling memaafkan antara sesama manusia. Makanya kalau ngaji pertama nggak datang rugi. Ini ngajinya ke pertama Bu aja. Oh, kenapa soalnya? Kadang-kadang kan kalau apalagi yang ngajinya yang minggu berikutnya terlambat, langsung duduk, orang salaman tidak, orang Ramadan tidak, maka itu kan susah momennya itu. Makanya di sini pentingnya puasa kita belum Allah kasihkan pahalanya, masih ngegantung. Saumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard illa radinan nasya'alaiha. Puasa Ramadan itu pahalanya belum dikasihkan kalau manusia-manusia di antara kita belum ridho. Mungkin pas saat bulan Rajabnya kita ngomongin teman-teman, mungkin saat bulan Rajabnya kita punya salah sama teman-teman. Kalau itu belum saling memaafkan, jangan berharap puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, lanjut. Lanjut. Bukan benten sinaken hari baju yang wong pundi sih, aslinya wong Sukabumi, lamun tinggal di Cigadi. Lamun kalau perempuan ikut laki-laki namanya tuh, gak berani sih ibu ngomong, karena saya laki-laki ikut perempuan jadi pelan-pelan ya. Nah itu di Cigadi tepatnya, di RW 1 Kelurahan Tegalan. Tugasnya sebagai apa? Penyuluh penerangan agama Islam untuk Kecamatan Jombang. Sudah ada yang kenal saya belum? Belum, Masya Allah. Padahal mas sudah dimirip-miripin sama dengan Lino saya. Kok nggak pada kenal ya Bu Haji? Nggak kenal katanya Bu Haji, Masya Allah. Ya wajar tuh, saya emang bukan selebriti sekali. Iya,
Yang saya sering lihat tuh karena mau bukas mah karena aktif di Facebooknya. Iya, pagi-pagi pasang status, siang-siang pasang status, sore-sore status juga. Iya, apa status apa Ustaz? Status di Facebook. Cuma saya nitip yang nggak apa-apa, aktif di dunia maya, di internet. Yang penting jangan mengekspos hal-hal yang negatif. Terutama anak-anak perempuan kita, Bu. Anak-anak perempuan kita nggak pakai hijab, pakainya tank top. Tank top itu apa sih, Bu? Tank top itu apa sih? Tank top itu pakai baju tapi auratnya kemana-mana. Itu ya. Kalau kata orang Sunda mah, you can see like no. You itu kamu, can itu dapat, see itu melihat, like itu kelek, mau yang kate mau, artinya pakai baju tetapi ketiaknya kate mau kelihatan. Iya, ini anak-anak kita nih, anak-anak perawan kita, hati-hati Bu. Kenapa? Lagi nggak pakai apa-apa, bahkan Masya Allah cepret, langsung dimasukin ke internet, terus aja. Itu langsung detik itu juga kalau ada sedekah jariyah maka akan ada dosa jariyah. Na'udzubillah subhanallah ini. Kelihatannya kan gampang ya. Cepet, pakai alat nggak, pakai nutup aurat, nggak pakai hijab, diekspos masukin di Instagram, pakai Facebook, pakai apa segala dimasukin, seluruh dunia itu melihat. Maka kalau ada pahala jariyah, ada dosa jariyah. Sampai kapan? Sampai masuk lagi ke alam kubur, sampai dunia akhir nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ingatkan anak-anak kita. Ingatkan itu, jangan sampai kadang-kadang harus ada rasa apa ya. Ya minimal tertutup sih tidak apa-apa. Makanya bukan saya apa-apa kalau pakai ini itu buat apa? Kalau pengajian di sini paling banter 50 orang, saya angkat ke internet, maka mungkin ribuan orang yang lihat. Jadi man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila ba'da. Barang siapa orang yang melakukan amal baik di dalam Islam diikuti oleh yang lain, maka orang yang mengikutinya insya Allah akan mengalirkan pahala kepada yang bersangkutan. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini jangan gegabah ya. Almarhum Pak Wali Kota Sepuh mewakafkan tanah ini, membangun pondok, maka hakikatnya orang yang sholat di sini berapa ribu? Dihitung berapa ribu yang akan sholat di sini. Kalau Jumatan, pengajian, anak santri, anak orang yang lewat kesiangan mau sholat, itu di sini dia baca alif saja, maka pahala yang membaca di sini akan mengalir ke dalam kuburan orang yang mewakafkan tanah itu. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Si Ustaz mau bisa anak. Rasul katakan, idza mata ibni Adam in qata'a amaluhu illa min talasin shadaqatin jariyah. Tuh jelas kan? Sedekah jariyah. Apabila mati anak Adam yakni kita sebagai manusia, maka terputus seluruh amal perbuatannya kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Makanya Masya Allah, kalau punya duit banyak di rumah, jangan disimpan di bank. Disimpan di bank itu nanti kalau kita mati paling-paling jadi rebutan ahli waris kita. Betul tidak? Ayo, kalau kita makan sekenyang-kenyangnya paling-paling jadi kotoran. Tapi kalau kita sedekahkan, kita berikan ke fakir miskin, itu hakikat harta milik kita. Kenapa? Karena itu yang akan mengalirkan pahala bagi kita. Masya Allah. Ini nih, apalagi masjid. Masya Allah. Kita wakafkan, kita berikan. Saya ya Allah tanahnya banyak ini, misalkan lah mau nyumbang atau saya mau wakafkan ke yayasan A, maka seumur dunia sampai dunia berakhir, sampai masuk ke alam akhir, itu akan menjadi kendaraan kita nanti tatkala kita nyebrang pada jembatan Shiratal Mustaqim.
nanti Bu kalau kita tinggal suatu bisa ini menurut keterangan agama kita tuh akan nyebrang Shiratal Mustaqim itu menunggangi kendaraan dengan apa yang kita wakafkan, yang kita lakukan di dunia. Rasul katakan manusia itu nanti di akhirat menyeberang dengan jembatan Shiratal Mustaqim dari mahsyar, dikumpulkannya itu dalam keadaan yang payah sekali. Ada 3 golongan. Yang pertama ada yang berjalan dengan mukanya. Dengan mukanya. Ibu bayangkan kalau jalan dengan muka di atas aspal, bagaimana tuh muka kondisinya? Itu bagi siapa? Orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ada yang jalan untuk menyeberang Shiratal Mustaqim itu dengan jalan seperti biasa di dunia. Ini mah yang amalnya apa adanya di dunia. Sholat ya sholat, tapi maksiat jalan. Kita betul itu Ibu ya? Ya, ya Allah benar ya. Betul aja kita malah orang begitu kok kadang-kadang suaminya mau berangkat kerja. Wah, Bu, kunci di mana Bu? Itu Pak di meja Pak. Ilahi ke Bu beri kiki, bener enten. Masa sih Pak Ibu lagi sibuk ya Pak nyuci Pak? Bapak mah gelat emang orang berjeguati nih. Ibu kan capek ya Pak. Ngerasa mah cuma cengir. Delok Bu. Coba sob. Ini kita nih kadang-kadang maksiat terus, ibadah jalan maksudnya Pak. Ilahi diriku Pak diri buatan wenten Bu. Kita malah langsung kan nyampe. Bapak mah enggak mikir, ibu tuh lagi nyuci capek Pak. Belum ngurus anak tuh, segitu doang padahal. Barang suaminya berangkat kerja, sadar, ya Allah, saya dosa tadi kali ke suami. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Itu beres suaminya pergi. Barang pulang suaminya dan masih kesel, tetap baik masih begitu. Itu namanya kita maksiat terus ibadah jalan kadang-kadang. Nah orang yang seperti itu minimal jalannya nanti masih begitu saja, ya dengan jalan begini. Dan ada orang yang lewat dengan penggunaan kendaraan masing-masing waktu dunia, dia melakukan apa? Orang yang berkurban dia akan mendapatkan kendaraan dari hasil kurbannya. Orang yang haji dia akan mendapatkan kendaraan dari hajinya. Ustaz, bagaimana saya belum bisa melaksanakan ibadah haji? Ada buat ibu-ibu pahala ibadah haji yang bagus. Kalau kita belum mampu untuk berangkat ke sana, ibu-ibu bahkan bisa mendapatkan pahala haji dan umroh tiap minggu. Syaratnya apa Ustaz? Ketika suami mau berangkat Jumat, sediakan semuanya oleh kita. Tuh dengar. Halo? Halo? Barang ngomong begini mah pura-pura orang dengar. Ada buat ibu-ibu tiap minggu bisa mendapatkan pahala haji dan umroh, yakni mempersiapkan segala kebutuhan suami ketika suami mau berangkat sholat Jumat. Suami mau mandi, kita lihat di kamar mandinya habis itu, odol betul-betul cepat diambilin sediain. Habis itu aku urung disetrika, ambil dulu. Udah beres mandinya, aisyuh sarungnya urung disetrika, siapin. Aisyuh kokone siapin. Itu adalah pahalanya bagikan orang yang melaksanakan haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya jangan susah. Nanti itu kendaraannya ya seperti itu pasti. Masya Allah. Ada orang yang seperti itu. Maka orang yang mewakafkan kepada seperti ini, insya Allah dia pahalanya akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia lakukan waktu di dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi yang harus kita laksanakan ketika kita ingin puasa kita diterima oleh Allah, ketika puasa kita ingin menjadi penyebab dilepaskannya kita dari siksa api neraka, ketika kita ingin puasa kita menjadi sebab dihapusnya dosa kita, yang pertama ad-dunubul matrukah bihaqqi adamiyyin, yakni saling maaf memaafkan antara sesama kita. Kenapa tadi dikatakan? Karena puasa ibadah Ramadan itu mu'allaq, menggantung antara langit dan bumi sebelum pahalanya dikasih oleh Allah, sebelum manusia ridho kepada kita. Makanya tidak salah dalam sebuah hadis Rasul katakan, ya Bu ya, dalam sebuah hadis Rasul katakan,
Innallaha, sesungguhnya Allah, yang duru ila ummati birrahmah, melihat umatku penuh dengan rahmat, illal arba'ah, kecuali 4 golongan yang manusia yang tidak akan dipandang dengan rahmat. Siapa? Yang pertama, mudminu khamrin, orang yang suka minum arak. Kalau dia belum bertaubat, puasanya tidak akan diterima oleh Allah, puasanya belum dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, anak kita, tetangga kita, siapapun itu, cegah oleh kita. Mudminu khamrin. Yang kedua, wa qati'ur rahimah, orang-orang yang suka mutus tali silaturahmi. Makanya percuma kita puasa kalau dengan tetangga nggak pernah saling sapa. Sudah 7 kali lebaran. Kalau 7 kali lebaran berapa tahun itu? 7 tahun berarti ya. Nah, 7 tahun yang lalu puasa kita tidak akan diterima oleh Allah. Kalau tetangga kita masih ada yang merasa benci, enak, kesel sama kita, belum diterima, belum diberikan pahalanya oleh Allah puasanya itu, masih ngegantung aja, belum sampai. Tadi dikatakan illa radina nasalaiha, kecuali dia sudah ridho kepada kita. Kan dosa itu ada yang langsung kepada Allah, ada yang kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah itu cukup sholat, taubat, beristighfar. Kalau sesama manusia, maka itu harus meminta maaf dulu kepada manusianya. Terus harus disebutkan, ibu punten ya, saya mohon maaf, minal aidin wal faidin bu ya, mohon maaf dari hati yang paling dalam, saya betul-betul punya dosa ke ibu. Emang ibunya punya dosa apa? Lah ibu mah nggak usah dia tahu ya, sayanya malu ngungkapinnya. Nggak boleh, tapi harus diomongkan, harus dikatakan, bilang itu. Kalau nggak dibilang, wampak itu pahalanya itu. Gimana Ustaz? Contohnya, ibu tadi pas minggu yang lalu atau bulan yang lalu pernah ngomong, si ibu A nggak ngaji gara-gara dia dapat gusuran, nggak mau ngaji, kelewatan ya. Begitu doang itu. Maka sekarang minta maafnya, bu punten ya, saya minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, bulan yang lalu saya ngomongin ibu tentang ini. Harus begitu. Malu ya. Lebih baik malu di dunia atau lebih di akhirat? Malu di dunia. Di akhirat itu ada orang yang masuk dalam kategori muflis. Muflis itu apa? Bukan muflis ya, bukan A ya, tapi pakai P, pakai F, pakai F. Muflis. Muflis itu apa sih Ustaz? Muflis itu orang yang taat, suka beribadah, amal solehnya banyak waktu di dunia, tapi di akhiratnya menjadi orang yang sangat merugi, tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena dia punya dosa terhadap sesama, tetapi tidak mau minta maaf waktu di dunia. Maka di akhirat nanti akan ditagih. Misalkan saya pernah ngomongin Bu Haji Eti, saya bilang Bu Haji Eti itu orangnya begini-begini, galak, sakal. Saya bilang, saya belum minta maaf, maka nanti di akhirat pas saya mau melangkah ke dalam surga, Bu Haji Eti pasti protes, ya Rob, itu Pak Haji Ujang itu tahan dulu ya Rob, dia masih punya dosa terhadap saya. Apa dosanya? Bukannya Rob lebih tahu daripada saya? Maka diungkapkan catatannya itu. Oh iya, Pak Haji Ujang pernah ngomongin Bu Haji Eti tanggal sekian, jam sekian, detik sekian. Lalu kata Allah, apa yang mau engkau lakukan wahai Bu Haji? Saya ingin amaliyah baik dia berikan kepada saya. Masya Allah, kebayang enggak? Saya punya amal soleh diberikan ke Bu Haji. Kenapa? Untuk membalas kesalahan saya tadi. Sudah beres amaliyah baik saya diberikan, Bu Haji Eti masih tetap nagih. Apa yang mau dilakukan lagi? Kata Bu Haji, maka ya Rob, serahkan kesalahan saya kepada Pak Haji Ujang. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya dari sekarang, yuk muhasabah. Jangan-jangan hubungan tetangga kita jangan sampai, karena Rasul katakan,
tidak dipandang dengan rahmat orang yang suka memutus tali silaturahmi. Masya Allah, inilah berkahnya Ramadan kita. Pahalanya belum sampai jikalau kita belum saling memaafkan antara sesama manusia. Lanjut boten. Lanjut. Mulai bukan ke sore ya. Kenapa? Masih ya? Masih. Sok bedanya dari pengajian mah biasa. Mau mana lagi sok aturan. Ibu itu ada akuanya yang depan, yang belakang. Sok silakan sambil diminum. Iya, tak puasa enggak, minum enggak, nanti dehidrasi yang repot Bu Haji nanti. Ya. Tuh dikatakan. Makanya dari sekarang. Apalagi yang hidup di komplek-komplek dengan tetangga berdekatan, kadang-kadang masalah selokan saja selokan, atau anak-anak main bisa jadi itu persoalan orang tua. Iya kan? Berantem anak-anak tuh, coba awalnya main gantrik, anak-anak doang main gantrik, biasa berantem anak-anak. Orang tuanya ke bawah sampai seumur-umur tidak pernah berbicara. Hati-hati, maka puasa kita akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, bagaimana kalau saya sudah minta maaf tapi dia tidak mau memaafkan? Ibu mah udah mengorbankan perasaan, rasa malunya misalkan ya, karena ingin minta maaf, udah datang ke si Ibu saya punya dosa datang dengan sudah mengorbankan harga diri kita untuk meminta maaf. Datang. Lalu kemudian kata yang bersangkutan, kita mau orang ladini, bakal ngamamin siru. Lalu kita masih lari, sebodoh amat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah. Yang penting kita sudah meminta maaf. Bukan hak kita, bukan kewajiban kita orang yang bersangkutan untuk memberikan maaf kepada kita. Jangankan kita, Nabiullah Nuh alaihi salam tidak bisa mengislamkan anak dan istrinya. Betul? Ya, apalagi kita. Yang penting kita berikan, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Sudah, itu tuntas. Puasa bulan Ramadan itu akan menggantung antara langit dan bumi. Kalau belum kita meminta maaf kepada yang lain, terutama bagi orang-orang yang suka memutus tali silaturahmi. Rasul katakan ya, bahwa sesungguhnya ada 4 golongan manusia yang tidak dipandang dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mu'minu khawrin wa qatirur rahimah. Yang ketiganya wa musyahidun, orang-orang yang tidak berbicara dengan tetangga melebihi 3 hari 3 malam. Jangan harap puasa kita akan diterima oleh Allah. Jangan berharap puasa kita akan menjadi ikun minannar kalau kita dengan tetangga tidak saling bertegur sapa selama 3 hari 3 malam karena pertengkaran. Hari gak ada persoalan mah nggak apa-apa, masing-masing punya kesibukan. Misalkan kita karena kerjanya di bank, misalkan subuh-subuh sudah berangkat, pulangnya malam, kadang-kadang dengan tetangga ketemunya kadang-kadang seminggu sekali gitu ya, sehingga kan tidak bertegur sapa. Kalau tidak ada permusuhan dan pertengkaran mah tidak apa-apa. Ini mah kalau tidak berbicara dengan tetangga 3 hari 3 malam karena sebuah pertengkaran, maka dia dijauhi dari rahmat Allah. Dalam pengertian yang lebih luas, puasanya akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Amin. Itu dengan tetangga. Bagaimana dengan suami kita? Ada di kampung satu mah, masih lebaran udah berantem sama lakinya. Iya, di sini mah nggak ada, pindah-pindah semengke masih berantem baik. Iya, makanya mudah-mudahan yang lagi berantem di rumah atau bertengkar antara suami istri, mudah-mudahan cepat diakurkan lagi, amin. Di pojok berapa? Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu sama suami Bu, Masya Allah. 3 hari kita kesel sama suami,
Mau pengen daging kita mau daging kebo cuma untuk udah daging sapi. Jadi kegel ke Ustaz sampai ke bawah sholat barang datang lakinya melewat sana dia melewat sini ketemu di rumah ahli diladenin meladenin biasanya itu yang namanya perempuan mah disiapin biasa dong terus di rumah lagi mancing kamar. Elok nih elok boten ini boten blender sampai saus. Masya Allah ya, hati-hati Mas Bang. Suami itu adalah salah satu pintu surganya bagi para ibu-ibu. Masya Allah. Enak ya. Masya Allah. Sama suami, jangan sampai. Saya sering katakan, bahkan kemarin saya katakan sama Bu Haji di sana. Oh ini malam lebaran ji, hari Ustadz mah, Kiai jangan jauh-jauh ke disamperin, Pak Ustadz, Pak Kiai, mohon maaf ya, ada lagi jual pagi, dicium tangannya. Kiai mah sama Ustadz. Orang laki ini boleh salah ke bawah dosa. Masya Allah jangan sampai minta ke sana. Pemusyahid 3 hari kita tidak berbicara dengan suami karena bertengkar, jangan harap puasanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada ganjilan kita, dosa perdosaan yang lalu, dosa sekarang. Kalau itu belum minta maaf kepada yang bersangkutan, tertolak, dosa kita tertolak. Tadi saya katakan minta maaf itu harus diomongkan. Apa yang minta maafnya? Pak, ibu ninjuk maaf ya. Emang ibu ini tidak bisa mana kening bapaknya. Lah bapak mau terusah weruh, terusah unik, terusah ngomongin ibu, ngomong maafin saus, nggak jadi itu. Omongin, Pak, ibu dulu tanggal muda waktu mau puasa tuh lagi kehabisan uang belanja. Nah, dari dompet bapak uang 700.000, tak ambil sama ibu 200.000, sisain sama ibu 500. Itu diomongin itu. Kalau tidak dibilang, kalau tidak diomongkan, dosa, dan itu akan menghambat diterimanya pahala puasa kita. Dan di sini mah nggak ada ya. Nah, insya Allah. Ini mah jauh di sana, di Prancis. Iya. Iya, ini lagi mau, ibu-ibu lagi ibu soleha semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bila waktu itu mah waktu ngambil itu mah ya lagi keselindran doang. Oke, sampun minta maaf, derek kalau sampun ya syukur alhamdulillah pas itu. Maka sudah itu barulah pahala puasa akan diturunkan kepada kita. Masya Allah, Masya Allah. Hati-hati betul, apalagi dengan suami misalnya. Kenapa sih Ustaz kok begitu amat? Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Itu dikatakan dalam Quran surat apa itu? Ada yang hafal kan? Nggak ada. Kalau begitu saya katakan itu surat Al-Kahfi. Ada nggak yang hafal surat Al-Kahfi? Ada. Kalau ibu ingin dijauhkan dari siksa atau azab kubur dan fitnah dajjal, maka upayakan setiap malam Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Hari Jumat tidak apa-apa, hari Jumatnya nggak apa-apa. Kalau ibu ingin dihindarkan oleh Allah dari azab kubur dan fitnah dajjal, maka upayakan senantiasa minimal 1 minggu sekali baca surat Al-Kahfi. Oh ya. Siapa yang hafal surat Al-Kahfi? Enggak. Atau ada yang hafal tengah-tengah surat Al-Kahfi? Boro-boro Ustaz. Wal yatalataf wa la yusmirunna bikum ahada. Itu adalah tengahnya Quran, itu surat Al-Kahfi. Maka jikalau kita ingin lepas, insya Allah ya, ingin dijauhkan dari siksa kubur, ingin dijauhkan dari fitnah dajjal, menurut Rasulullah SAW, dawah membaca surat Al-Kahfi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sholat baca doa dijauhkan dari fitnah dajjal dan siksa kubur. Yang dalam sholat tuh, dalam tahiyat akhir apa kan? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal.
5 hari, 5 kali, 1 hari kita baca 5 kali. Masa itu daki masih nempel dalam tubuh? Ya enggak? Kita 1 hari 1 malam mandi 5 kali, digosok terus, pasti bersih kan? Begitupun dengan kita seperti itu, memohon kepada Allah. Setelah beres at-tahiyyatul mubarakatus shalawat beres, sampai mau ujung, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masyihid dajjal. Sebelum masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi sayyidun fil ardi wa la bis samai wa wahib anil hamma wal hazan. Insyaallah. Ustaz, kalau nggak begitu sah nggak sholatnya? Ya sah sholatnya. Tapi fadhailul amal, keutamaan amal maksudnya. Ya, itu maknanya. Ke situ ya, ke ngaji fikih. Ya nggak apa-apa. Ya, dan dosa kita terhadap suami kita harus kita mohonkan maaf dengan dikatakan apa dosanya. Kalau itu tidak kita lakukan, ya muhasabah dari sekarang. Ya Allah, ya ada tuh yang di pempojokan, ya datang-datang mau langsung nyomong ke suami. Nyomong itu apa? Bersimpu di hadapan suami, belum minta maaf secara betul kemarin. Datang dari sini dari majelis, datang ke rumah, langsung peluk suami, ambil tangannya, cium tangannya, bersimpuh di atas lututnya, cucurkan air mata, maka malaikat akan mencatat setiap tetesan air mata menjadi wasilah untuk dibukakannya pintu maaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kadang-kadang kita mah cuma niat doang, pelaksanaannya yang susah. Barang di sini udah niat gitu mah. Barang di sini, udah coba aja. Kadang-kadang mah kita begitu, kadang-kadang. Nyampe apa aja, masya Allah. Iya kadang-kadang, oh ya. Padahal udah niat ya dari sini mah gitu udah niat. Ya mau perbaiki diri saya sudah pokoknya mah. Niatnya anehnya ini udah 10 langkah lagi ke depan itu. Ya empat kita nyamkin alam mancing lagi. Masya Allah. Ya apa sih ruginya? Itu tuh, waduh pintu surga kita itu. Arab petok, Arab budak, Arab Iran, Arab apa itu adalah pintu surganya kita. Ya, masya Allah. Minta maaf langsung. Masya Allah. Harus diungkapkan. Pokoknya minta maaf. Berjujuran air mata. Saya katakan kalau suami sudah seperti itu, insya Allah akan tunduk. Yang tidak alaman, insya Allah wajib. Masya Allah. Ya Allah. Kadang-kadang kita niatnya doang kayak gitu. Ya Bu ya. Iya. Ada yang nanya ke saya, suaminya galak. Suami galak. Tapi mau hormat itu malas istri. Jelas lagi itu galak juga. Oh, Masya Allah. Dosa banget itu. Itu dosa besar. Iya. Asyaratun nafarin, begini ya. Asyaratun nafarin, la yaqbalallahu ta'ala sholatahum. Ada 10 golongan manusia yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah wa'atun batat wa zawjuha syahidun 'alaiha. 10 golongan manusia tidak akan diterima sholatnya oleh Allah. Salah satunya adalah perempuan atau para istri yang membuat suaminya kesal. Ini mas suaminya yang galak. Suaminya galak, itu suami kita bukan? Bukan, ada yang nanya. Ah. Ada yang nanya galak, gak pernah harmonis. Nggak pernah, pokoknya membuat teman-teman lembut-lembut aja sebenarnya, dia. Masya Allah. Tetap saja suami itu dia galak semacam apapun. Saya katakan tadi, Arab petok, tak Arab Iran, tak Arab ahlak
pakai apa? Dia adalah suami kita. Selama setelah kalimat angkah tuka wajawaz tuka, saya terima nikahnya putra bapak ke saya, maka seluruh hak dan tanggung jawabnya, kewajibannya terhadap orang tua pindah kepada suaminya. Berarti salah pilih tuh, Pak. Wah, ini persoalan lagi. Salah pilih katanya. Suami galak, sama suaminya juga punya dosa besar. Kenapa? Karena kan dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah antara suami istri itu dengan pergaulan yang ma'ruf, dengan yang baik. Kalau pergaulan itu bahasa tubuh, ucapan, gestur, sikap, itu adalah pergaulan. Nggak apa-apa, usia sudah 70 tahun juga, nggak salah panggil suami itu ayang bebek sini sih. Bukan, malah diketawain ayahnya itu di sini itu. Ya, iya, ini mah adik baru nikah 5 tahun lah. Pokoknya mah manis segala juga. Baru 20 tahun segala kerasa. Ya, jangan biasa aja. Kalau 10 tahun manggilnya ayah, 15 tahun papi, 20 tahun ayah, 25 tahun apalagi pakai embe. Kalau sudah 30 tahun pernikahannya, modal sih. Masya Allah, Masya Allah. Itu kadang-kadang ini sama suami. Yang kembali ke pertanyaan, apapun kondisi suami kita, kalau itu masih kedudukannya sebagai suami kita, maka kita harus berakhlak yang baik kepada yang bersangkutan. Yang kalau walaupun disakiti, karena dia tetap suami kita. Oh, kan? Jadi bisa-bisa ustadznya dikeroyok. Kabur ini Bu Haji. Masya Allah. Itu mah ada lagi, kecuali tidak ada jalan lain. Kalau kita ingin berpisah-pisah, ya, selama dia, ibu jangan salah, ibu kita kita suami. Pokoknya mah kalau dalam hubungan rumah tangga, mau pejabat, mau rakyat biasa, pasti pernah ada. Pasti itu tergantung kita. Satu contoh misalkan kata Bu Haji tadi, ya. Bagaimana Ustaz? Lagi berantem ibu, misalkan ibunya pergi ke rumah orang tuanya, si suaminya tetap di rumah. Itu istilah dalam aturan agama adalah nusuj. Halo? Halo? Iya mah pasti rame sampai isya kalau udah kasih awet biasanya. Walaupun sudah lagi berantem, hati kesel, ditahan. Kenapa? Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ingat kepada kedua orang tua itu, fala taqul lahuma uff. Jangan kau mengatakan emboh, udah gelem, sumeng, udahlah, itu dosa besar terhadap orang tua. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan jangan kamu meninggikan suara kamu di depan orang tua kamu. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan berkatalah kepada orang tua kamu dengan ucapan yang mulia, lemah lembut. Ustaz kan itu mah ke orang tua. Ingat tadi dikatakan, setiap perempuan yang sudah menikah, semua hak dan tanggung jawabnya sudah pindah kepada suami. Maka akhlak terhadap orang tua harus sama terhadap suami. Oh, begitu maknanya. Wong kesel je Ustaz. Kalau kesel itu menghapus status kita jadi istri dia tidak? Tetap nggak kita istrinya yang bersangkutan? Tetap. Berarti kalau masih tetap dalam ikatan perkawinan, kita itu istrinya dia. Berarti hak
Ada tanggung jawab? Masih. Hukum syariah? Masih. Makanya kalau berantem jangan suka bikin hari penghabisan. Ini perempuan kadang-kadang mah suaminya ngomong satu kata, kadang-kadang kalau lagi berantem mah ibu-ibu mah suaminya satu kata, ibu-ibunya masih 10 kalimat. Ini mah di sono, ini mah di sini enggak. Ini mah di sini enggak, insya Allah. Apa artinya? Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Ingat tuh. Masya Allah, Masya Allah. Bahkan Rasul katakan, ya, Rasul katakan baunya surga itu sudah bisa sampai jarak 1000 mil. Baunya surga, wanginya surga. Tetapi perempuan yang berdosa, badiyatul lisan, jelek ucapan terhadap suaminya, jangankan masuk surga, mencium bau surganya saja akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, nanti protes wajib ke ngomong ketua RT, jangan nanti modal wajib ujang lagi lah, galak nih gitu-gitu cemene ya. Insyaallah, hak dan tanggung jawab ini nanti kita ungkap dalam bahasan kita, hak antara suami dan istri. Banyak itu Bu, ya. Wa huququz zawjati al-wajibati 'ala zawj wa hiya ta'atuz zawj fi ghairi maksiyatin. Tunduk taat patuh terhadap suami selama suami tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Kalau suami nyuruh maksiat, kita tidak boleh. Kalau suami nyuruhnya tetap taat, maka apapun itu harus kita ikuti, harus kita taati. Sekali saja kita menolak badiyatul lisan, mencium bau surganya saja sudah tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dihindarkan dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi tadi yang 4 yang tidak akan mendapat rahmat dan puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudminu khamrin wa qati'ur rahimah wa musyahinun, dan yang keempatnya wa aqu liwalidayhi, orang yang punya dosa terhadap kedua orang tuanya. Yuk kita muhasabah. Sampai sekarang usia kita 70 tahun, perbuatan apa yang sudah membuat orang tua kita bangga, yang bikin, yang membuat mereka merasa senang terhadap kita? Atau sebaliknya, usia kita sekarang sudah 40, 50, 70 tahun, pasti ada dosa-dosa terhadap orang tua kita waktu kita masih muda, bikin mereka kesel, Kadang-kadang karena kita masih mudanya itu bandel terhadap orang tua kita, kadang-kadang tidak nurut, dan itu tentu akan menghambat pahala puasa kita. Maka mulai Idul Fitri ini coba kita sampaikan permohonan maaf kepada mereka. Ustaz, orang tuanya sudah meninggal, kalau yang belum sempat kemarin datang ziarah ke kuburnya, lakukan ziarah ke kuburnya. Yuk kita muhasabah, datangi kuburannya, mohon maaf kepada mereka, karena perantaraan kita dengan Allah tergantung kita dengan orang tua kita. Tadi dikatakan, Ustaz saya sudah punya suami, Ustaz saya pengen nengok orang tua tapi suami tidak mengizinkan. Ingat Rasul katakan ta'atuz zawj bi ghairi maksiyah. Kita diperintahkan taat terhadap suami itu kalau suaminya tidak menyuruh kepada kemaksiatan. Kalau kita ingin nengok orang tua itu bukan maksiat, itu adalah ibadah. Yang penting kita mohon izin dulu kepada yang bersangkutan. Pak, saya mau nengok orang tua saya. Pak, saya mau nengok orang tua saya. Kalau sudah 3 kali tidak diizinkan, anak bawa yang paling besar berangkat untuk nengok orang tua. Tidak jadi persoalan. Ustaz dosa ke itu? Insya Allah dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan puasa kita pahalanya diberikan oleh Allah dengan senantiasa kita memohon maaf kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai karena kesibukan kita, sibuk dengan jabatan kita, sibuk dengan kegiatan kita mencari uang, sibuk dengan aktivitas
aktivitas kita, atau bahkan kali kita sibuk karena kita tidak punya sesuatu untuk berangkatnya, radau ilallah, berdoa dari kejauhan, insya Allah itu akan sampai kepada yang bersangkutan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa dari semua dosa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Nasrullah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak Haji. على هذه النية ولكل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزق بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير وأسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مرحلهم واغسلهم بالماء والثلج والبريد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجوزا خيرا من جوزه وقيه من القبر من عذاب الآخرة خصوصا إلى روحه وخصوصا إلى روحه وخصوصا إلى روحه وخصوصا إلى روح آبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ibu-ibu tausiah dari